Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim al-ayah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya lah hari ini kita bersama-sama dapat merasakan suasana Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Semoga kita umat muslim semua yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, dengan kelimpahan rezeki dan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan daripada puasa, ya, perlu kita sedikit mengulas, di mana tema kali ini adalah puasa dan cinta tanah air, ya. Nah, kalau kita membaca surah Al-Baqarah tadi, ya, tentang perintah puasa, maka kita akan memahami tujuan daripada perintah tersebut. Ketika kita mendapatkan sebuah perintah, kita harus mengerti apa maksud daripada perintah tersebut. Perintah puasa tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa seperti yang dimaksudkan daripada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka kita juga harus mengikuti petunjuk yang dimaksudkan takwa dalam perintah tersebut. Karena perintah takwa ini, ya, takwa ini dia memiliki beberapa maksud. Contohnya surah Al-Baqarah di awal ayat kedua. Di surah Al-Baqarah itu alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ juga disebutkan kata takwa, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tetapi ini tujuannya allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi ini adalah petunjuk untuk orang-orang agar dia mendapatkan petunjuk daripada Allah. Sedangkan maksud daripada perintah Allah, ya, yang memerintahkan kita berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa, itu lebih dekat kepada surah Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis-sarai wad-dara wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas innallaha yuhibbul muhsinin, ya, yaitu orang-orang yang orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Kemudian orang-orang yang memaafkan kesalahan dari orang-orang lain. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ada 3 poin yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Ketika kita berpuasa, kita diharamkan untuk memakan yang haram. Bahkan yang halal pun kita diuji untuk tidak memakannya dengan berpuasa. Ya, yang haram sudah jelas diharamkan, kemudian yang halal pun masih ditahan. Ya. Yang kedua, ketika
ketika dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, tapi dimotivasi untuk senantiasa berinfak dan bersedekah, berbagi, intinya adalah berbagi kepada sesama. Kemudian ayat ini berlanjut tentang menahan amarah. Ya, seringkali kita bersengketa, bersalah faham, ya, karena adanya amarah yang ada di dalam diri manusia. Lalu, apakah amarah ini harus dihumbar, harus dilepaskan hingga merasa puas? Dalam perintah ayat ini, ya, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya. Orang yang menahan amarahnya ini, ya, maka dia mengikuti perintah Allah untuk menjadi takwa. Ya. Ketika manusia sudah mampu menahan amarahnya, maka insya Allah pasti menjadi manusia yang baik. Sedangkan puasa, ya, adalah latihan kita juga untuk menahan amarah, agar tidak sedikit-sedikit kita mengumbarkan kesalahan, mengumbarkan amarahnya atas kesalahan orang lain. Nah, sering terjadi misalnya dalam perbedaan pendapat di dalam kita berorganisasi atau bernegara atau bermasyarakat, menimbulkan ketidaksenangan dan amarah itu terluapkan dengan maksimal. Nah, ini adalah contoh dari perbuatan yang dimaksudkan dalam Quran itu, tahan amarahnya, yaitu menahan amarah. Kemudian yang ketiga adalah memaafkan orang lain. Kata afwan aninnas adalah memaafkan sesama manusia. Apakah manusia itu saudara kita, ataukah manusia itu berbeda akidah sama kita? Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang kita bisa fahami, maka maafkanlah. Maafkanlah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, tiga hal ini, ya, tercermin di dalam kita berbangsa dan bertanah air di Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa yang mayoritas umat Islam sebagai penganut terbanyak di dalam keyakinan beragama. Ya, umat Islam adalah penganut agama terbanyak di Indonesia. Artinya dapat kita lihat bagaimana Indonesia mampu bertahan, ya, hingga hari ini, ya, dengan berbagai macam polemik, berbagai macam masalah, berbagai macam tragedi sosial dan lain-lainnya. Tetapi ya, Indonesia mampu bertahan. Kenapa? Kalau kita memahami kata dari perintah Allah tersebut, ya, kalimah dari perintah Allah tersebut, pertama berbagi dengan sesama, yang kedua menahan amarah, yang ketiga memaafkan kepada sesama manusia, serta berbuat baik, karena itu cinta Allah datang kepada kita. Maka kalau ini terus kita jaga dan kita laksanakan, tidak ada konflik sesama kita, ya. Bangsa dan negara ini, ya, akan saling memaafkan, akan saling berkasih sayang, dan akan saling mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, ya, bisa merasakan bagaimana sebuah gejolak itu terjadi ketika amarah itu dilepaskan, ya. Tragedi sosial, ya, permasalahan ekonomi dan lain-lain sebagainya itu menyebabkan manusia tidak tahan untuk menahan amarahnya. Maka dengan berpuasa kali ini kita diminta agar mampu menahan amarah, agar kita mampu memberikan yang terbaik dari kita untuk sesama, serta yang paling berat dari di antara semua adalah memaafkan kesalahan orang lain, ya, memaafkan dengan keikhlasan. Karena ketika masih ada dendam di dalam hati manusia, maka itu tidak mencerminkan takwa atas perintah yang Allah maksudkan, ya. Karena perintah ini tujuannya adalah takwa. Bersegeralah kamu menuju
ampunan Allah dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit, kemudian menahan amarahnya, kemudian memaafkan sesama manusia. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kita berharap puasa di tahun ini ya mampu kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kita dapat berkarya mengisi hari demi hari di tanah air tercinta kita ini, tanah air Indonesia Raya. Kita berharap kita punya peran penting ya, melakukan hal penting sebagai warga negara Indonesia, sebagai cermin yang memancar ya, cahaya yang memancar sebagai kader umat Islam. Kader umat Islam yang mampu menyinari dan mewarnai negara Indonesia menjadi negara yang baik ya, negara Indonesia yang mampu berbagi, negara Indonesia yang mampu menahan amarah, negara Indonesia yang mampu saling memaafkan, dan menjadi negara Indonesia yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah, dan menuju kepada keadilan dan kemakmuran yang Allah ridhoi. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila dalam semasa keberlangsungan hari-hari sebelum ini terdapat khilaf dan salah kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Atas nama keluarga besar Himpunan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan Barat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah, dan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita mampu mencapai tujuan puasa itu, yaitu la'allakum tattaqun. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.